Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Living Room Podcast dalam bingkaian acara Ambil Hikmahnya Aja dimanapun Anda berada. Esensi puasa menciptakan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana yang dilukiskan dalam firman Allah, la'allakum tattaqun. Aku wajibkan puasa atas kalian supaya kalian itu menjadi orang yang memiliki karakteristik bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih definisi takwa? Dalam fikih, takwa artinya adalah al-khauf, takut. Takut kepada Allah, takut berbuat maksiat. Dalam terminologi arti takwa adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Beda takwa dalam perspektif tasawuf. Dalam perspektif sufi, takwa artinya al-mahabbah. Cinta kepada Allah. Bahkan dalam ajaran sufi, tauhid syuhudi, dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Al-Qusairi mendefinisikan takwa memiliki 4 huruf. Huruf yang pertama adalah ta, artinya tawadhu. Orang yang bertakwa kepada Allah harus rendah hati, bukan rendah diri. Apa itu rendah hati? Walaupun dia sudah profesor, walaupun dia sudah doktor, walaupun dia sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi dia sering mujalasah, sering berada di majelis ilmu. Karena kata Rasulullah, majelis ilmu itu adalah merupakan taman daripada taman-taman surganya Allah. Maka arti tawadhu, rendah hati. Sebagaimana ulama berkata di dalam syairnya, tawadhu takun kan najmi laha linazirin. Rendah hatilah kalian seperti bintang yang ada di langit. Walaupun dia tinggi, dia tidak pernah merasa dirinya tinggi. Kita pun mengetahui ketinggian bintang yang ada di langit. Maka huruf yang kedua dari singkatan takwa menurut Al-Imam Al-Qusairi adalah qaf, qanaah, menerima apa adanya. Menerima rizki yang telah diberikan oleh Allah, baik banyak ataupun kecil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, maka nikmatku akan tambah. Tapi manakala engkau tidak bersyukur akan nikmatku, inna azabi lasyadid. Sungguh adabku, sungguh siksaku sangatlah pedih buat kalian. Sampai-sampai di dalam surah Ar-Rahman, sepertiga daripada ayat surah Ar-Rahman menggambarkan manusia untuk bersyukur kepada Allah supaya tidak mendustakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maka huruf takwa yang ketiga adalah wawu, artinya wara. Orang yang bertakwa itu apik,
Orang yang bertakwa itu al-ihtiyat. Al-ihtiyat, hati-hati dengan apa yang ia kerjakan. Hati-hati dengan apa yang ia makan. Hati-hati dengan apa yang ia perbuat. Itulah lambang daripada wara'. Apalagi masalah makanan. Abu Bakar As-Siddiq pernah saking laparnya, maka beliau memakan kurma. Setelah selesai dimakan, masuk dalam perutnya, bertanya kepada orang yang memberikan kurma tadi. Maka orang pemberi kurma tadi berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang aku berikan tadi hasil dari aku tukang ramal. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Jari jemarinya masuk ke dalam tenggorokannya, mengambil makanan-makanan yang sudah masuk dalam perutnya, sehingga dimuntahkan kembali itu kurma yang sudah dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mertua daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wara ini adalah apik, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, selaku mantu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Ali, hati-hatilah ketika engkau makan. Ketika engkau memakan makanan yang syubhat, maka yakinlah doa-doamu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau memakan makanan yang haram, kata Rasulullah, maka ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bersarang di dalam dirimu makanan-makanan, zat-zat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub di dalam kitab Minahus Saniyah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita bentuk ketakwaan seorang santri kepada Allah. Santri ini namanya Ahmad. Namun ia dicintai oleh gurunya melebihi cinta kepada murid-murid yang lainnya. Maka murid-murid yang lainnya protes keras kepada sang kiai. Kiai, engkau tidak berlaku adil. Saya juga murid kiai, Ahmad juga murid kiai. Kenapa engkau tidak mengasihani aku, menyayangi aku, laksana seperti Ahmad? Maka singkat cerita dikumpulkanlah sama kiai tersebut dan berkata kepada seluruh santri, wahai santri-santriku, ambillah pisau yang ada di depan. Kemudian engkau datang ke kandang ayam milikku, ambillah ayam tersebut dan engkau potong di tempat yang orang lain ataupun siapapun tidak mengetahuinya. Maka semuanya mengikuti instruksi sang kiai tersebut. Ada yang memotong ayam di lereng, ada yang memotong ayam di hutan, ada yang memotong ayam di kamar yang tertutup, dan semuanya memotong ayam tersebut. Kecuali muridnya kiai yang bernama Ahmad tidak memotong ayam tersebut. Maka para santri berkata kepada sang kiai, wahai kiai, lihat itu muridmu yang engkau sayangi bernama Ahmad. Dia tidak mengikuti perintahmu. Buktinya ayam tidak dipotong sesuai dengan perintahmu, wahai kiai. Aku sudah memotong di lereng, aku sudah memotong di gua, aku sudah memotong di hutan, aku sudah dimotong di tempat yang tertutup, ruangan yang tertutup. Tapi kiai itu Ahmad tidak memotongnya. Maka kiai berkata kepada Ahmad, wahai Ahmad, kenapa engkau tidak memotong ayam sesuai dengan perintahku? Maka Ahmad berkata, aku sudah pergi ke lereng, aku sudah pergi ke gua,
atau sudah pergi ke hutan, aku sudah pergi ke tempat tertutup, bahkan aku sendirian. Tapi kamera Allah lebih tajam daripada kamera manusia. Allahu mawjudun fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Aku ini diawasi oleh Allah. Maka aku tidak memotong ayam ini dalam rangka taat terhadap perintahmu, wahai Kiai. Maka Kiai berkata kepada muridnya, lihat murid-muridku yang lain, betapa takwanya ini yang namanya Ahmad. Karena gerak-geriknya, gerak langkahnya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak memotong ayam ini. Karena Allah juga mengetahui di tempat manapun. Maka ambil hikmahnya aja dalam pertemuan kali ini adalah, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, yang pertama harus memiliki sifat tawadhu, yaitu rendah hati, bukan rendah diri. Hadirkan Allah dalam hati. Hadirkan Allah dalam sanubari. Seakan-akan melihat Allah. Allah mengawasi 24 jam tiap harinya. Lalu yang kedua, ciri orang yang bertakwa adalah qanaah. Menerima apa adanya rizki yang telah diberikan oleh Allah setelah usaha. Yang ketiga adalah wara. Orang yang bertakwa kepada Allah itu harus wara. Apik, apa yang ia kerjakan harus dipikirkan. Apa yang ia perbuat harus ia pikirkan. Karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ciri yang keempat, melambangkan huruf ya, yakin. Harus yakin akan eksistensi Allah. La mawjuda illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. La maksuda illallah. Tidak ada maksud hidup kita ini, tujuan hidup kita ini kecuali Allah. Maka ditutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.